Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kaum muslimin, Bapak dan Ibu sekalian, rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Semoga kita semua dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga kita terus dan istiqamah dalam keadaan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita memohon kepada Allah semoga salawat beserta salam selalu Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi kajian kita tentang tokoh-tokoh orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang terjadi di antara mereka, yang tentunya ini bisa menjadi inspirasi untuk kita, menjadi contoh tauladan. Itulah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in yang Allah telah umumkan bahwa Allah ridha kepada mereka. Jadi begitu banyak generasi umat manusia yang terus berganti berada di atas muka bumi Allah ini, tapi yang Allah berikan jaminan keridhaan adalah mereka yang berada dan berada di sekitar Rasulullah dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beriman, kemudian meninggal dalam keadaan beriman. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi tatkala Allah telah meridhai mereka, maka tentunya ada hal luar biasa yang ada pada diri mereka, setiap mereka masing-masingnya. Maka itulah yang ingin kita coba pelajari, apa saja hal-hal yang inspiratif baik untuk akhirat kita tentunya, lalu terlebih lagi lah yang mungkin hal yang sepele, mungkin hal masalah dunia pun juga ada tauladan dari mereka semua. Dan malam hari ini kita sampai ke seorang sahabat Nabi yang cukup populer, terkenal di tengah-tengah kita, sahabat yang sangat kaya, yang mungkin kalau bahasa kita disebut dengan miliarder. Tapi Bapak dan Ibu ini dimuliakan Allah, miliarder di tengah kita, nanti kalau mereka bertransaksi, mereka berinfak, masih banyak keluar nominal jutaan. Jutaan di tengah kita banyak miliarder juga. Tetapi kalau berinfak nanti masih jutaan juga. Tetapi sahabat yang mulia ini memang sangat cocok disebut miliarder, karena infak dia pun tak ada hitungan jutaan lagi. Infaknya hitungan miliaran semuanya. Dan nanti kita akan banyak berhitung nantinya. Sahabat ini tak lain adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Jadi seperti biasa dimulai dengan kata-kata mutiara oleh muallif, dan kata-kata mutiara ini diambil dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf. Jadi Rasulullah mendoakan kepada Abdurrahman bin Auf, barakallahu laka fima a'taita wa barakallahu laka fima amsakta. Semoga Allah meridai untukmu terhadap apa yang telah kamu berikan. Semoga Allah juga memberkahimu terhadap apa yang kamu simpan. Jadi semoga Allah memberkahi terhadap apa yang telah kamu berikan dan apa yang telah kamu simpan. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi kita ulangi Bapak dan Ibu. Ketika Rasulullah berdoa, maka doa itu tak pernah main-main. Tak pernah ada dalam istilah basa-basi. Tidak. Kalau ada Rasulullah berdoa, jangankan doa, ucapan yang biasa saja dari Rasulullah SAW itu tidak ada basa-basinya. Karena yang keluar dari lisan Rasulullah, yang terpancar dari seluruh anggota tubuh Rasulullah SAW
adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi ini masalah doa. Doa dari seorang Rasul alaihi salatu wassalam. Nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdurrahman bin Auf, beliau banyak memiliki keistimewaan. Sebelum kita masuk ke keistimewaannya, beliau terpaut 10 tahun usianya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tatkala Rasulullah menjadi rasul, Rasulullah menjadi rasul di usia 40 tahun, maka Abdurrahman bin Auf ketika itu berusia 30 tahun. Dia 10 tahun terpaut lebih muda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kemuliaan Abdurrahman bin Auf ini. Jadi beliau memiliki banyak predikatnya ini. Ya, kalau di jabatan-jabatan umpamanya ada bintang-bintang, beliau ini sangat banyak. Di antaranya beliau adalah ahadus tsamaniya as-sabiqina ila al-Islam. Beliau adalah salah satu dari 8 orang yang awal-awal masuk Islam. Salah satu dari 8 orang, Pak. Berarti beliau ini memang luar biasa. Jadi saat orang-orang lari dari Islam, saat orang-orang mengingkari Islam, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 8 orang yang telah masuk Islam di awal-awal dulu. Salah satunya Abdurrahman bin Auf lah itu. Yang hari ini sudah mencapai 1,6 miliar kaum muslimin di dunia ini. Jadi enggak ada apa-apanya kita. Jadi kalau kita ingin dicari satu orang dari 1,6 miliar manusia muslim di atas muka bumi ini, tak nampak awak. Yang mana lah awak dalam 1,6 miliar. Tapi kalau dicari di masa Rasulullah, Abdurrahman bin Auf kelihatan. Karena dia salah satu dari 8 orang yang masuk Islam ketika itu. Satu. Jadi beliau termasuk as-sabiqunal awwalun, bahkan dari 8 orang. Berikutnya ahadul asyara al-mubasysyirina bil jannah. Beliau adalah salah satu dari 10 orang yang dikabarkan masuk surga. Jadi kan ada 10 orang yang Nabi sebutkan namanya masuk surga. Ada 10 orang langsung tersebut namanya. 4 dari khulafaur rasyidin, 6-nya termasuklah dari yang 6 tadi ada Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid. Nah, satu lagi apa tuh? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Masya Allah, nggak ada hadiah nih Pak. Kalau ada kita langsung berikan. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Itu 10 nama yang langsung disebutkan oleh Rasulullah masuk surga. Bahkan Rasulullah sebutkan satu persatu namanya. Bukan diurutan tadi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya fil jannah. Enggak begitu hadisnya itu. Tapi Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Satu persatu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuklah Abdurrahman bin Auf. Itu yang kedua. Yang ketiga, ahadu sitta ashabi syura yauma ikhtiyaril khalifah ba'da al-Faruq. Beliau adalah salah satu dari 6 orang yang ditunjuk oleh Umar Al-Faruq dalam bentuk memusyawarahi siapa yang akan menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi di penghujung hayatnya, tatkala Umar bin Khattab telah terluka, ya dilukai di saat salat. Jadi yang terjadi kadang-kadang, tapi kemarin sekarang udah mulai renggang lagi, alhamdulillah sudah aman. Yang kemarin sempat viralnya, banyak ustaz-ustaz, banyak imam-imam terjadi. Dulu lebih mengerikan lagi, bahkan memang mau dibunuh. Ya, seperti Umar bin Khattab, kemudian Ali bin Abi Thalib, begitu juga. Jadi Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Nah, jadi ketika itu Umar bin Khattab masih dalam keadaan selamat. Nah, dalam keadaan seperti itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berijtihad membentuk panitia musyawarah untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin khalifah setelahnya. Lalu Umar bin Khattab memilih 6 orang. 6 orang ini adalah 6 orang dari yang 10 telah disebutkan masuk surga tadi. 6 orang tadi adalah Abdurrahman bin Auf dari awal, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam. Nah, satu lagi. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas enggak masuk. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib,
Abdurrahman bin Auf, ya, Talha bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid, Zubair bin Awam. Ahsanta, Sa'id bin Zaid. Nah, itu 6 dipilih lagi oleh Umar dari 10 orang yang telah dikabarkan masuk surga. 6 orang inilah disuruh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk memusyawarahkan dan mengeluarkan satu nama untuk menjadi khalifah setelahnya. Jadi termasuk Abdurrahman bin Auf dalam salah satu dari 6 orang tadi. Nah, kemudian beliau juga ahadun nafaril ladzina kanu yaftuna fil Madinah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun qa'imun baina zahranais al-muslimin. Beliau juga termasuk salah seorang yang memberikan fatwa, arahan-arahan tentang agama ini ketika di Madinah sedangkan Rasulullah masih hidup. Rasulullah masih hidup, Abdurrahman bin Auf pernah memberikan fatwa di tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nama beliau di masa jahiliyah adalah Abdu Amrin. Jadi namanya adalah nama abdu yang disandingkan dengan nama orang. Dan ini dalam Islam adalah hal yang dilarang. Nah, jadi abdu itu hanya dibolehkan disandingkan dengan Asmaul Husna. Abdurrahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Karim, masuk ya. Abdullah dan lainnya. Nah, kalau sekarang dikaitkan disandingkan dengan nama orang, maka ini hal yang dilarang. Termasuk Bapak dan Ibu yang sering dan banyak namanya adalah Abdul Jamal. Nah, itu Jamal itu bukan Asmaul Husna. Maka kami dulu ada teman namanya Abdul Jamal, dirubah oleh Syekh, bal anta Abdullah Al-Jamal. Jadi dirubah namanya Abdullah Al-Jamal, hamba Allah yang indah. Nah, Jamal itu sendiri kalau nggak panjang mahnya, jadi Jamal itu artinya onta. Jadi Abdul Jamal artinya hambanya onta. Kalau Jamal indah. Jadi Abdullah Al-Jamal. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, jadi kalaulah kita telah memiliki nama yang sudah terlanjur dari awal seperti ini, maka lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Abdurrahman bin Auf telah masuk Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merubah namanya menjadi Abdurrahman. Dipanggillah oleh Rasulullah menjadi Abdurrahman, dari Abdu Amr menjadi Abdurrahman. Jadi perubahan nama itu adalah hal yang biasa. Apalagi kalau nama sebelumnya adalah nama-nama yang terindikasi terlarang dalam syariat Islam. Nah, itulah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Jadi beliau masuk Islam, Abdurrahman bin Auf ini masuk Islam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum lagi sampai di masa berdakwah di Darul Arqam bin Abil Arqam. Masih jauh lagi itu. Jadi bahkan beliau Islamnya adalah 2 hari setelah Islamnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. 2 hari Islam Abu Bakar, lalu ikutlah Abdurrahman bin Auf. Nah, yang sebelumnya sudah kita bahas, di waktu-waktu itu pula lah ada Abu Ubaidah bin Jarrah dan lainnya. Maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, karena beliau Islamnya adalah di awal-awal, maka Bapak dan Ibu, di awal-awal Islam ini adalah masa-masa yang sangat genting, masa-masa yang luar biasa ujian, cobaan, tekanan. Tak main-main. Di masa itu tidak ada undang-undang perlindungan, itu tidak ada. Yang menyebabkan seseorang masih dalam keadaan aman adalah karena status keturunan. Itu aja jaminannya lagi itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih terus dalam keadaan aman, tentunya dengan seizin Allah, nomor 1. Kemudian wasilahnya adalah karena Rasulullah memiliki status keturunan. Maka setiap kali Abu Jahal ingin mencolek Rasulullah, takut dia itu. Dari Bani Hashim. Nah, jadi kalau ada status keturunan tadi, keturunan yang kabilahnya terpandang, maka inilah yang bisa meringankan ujian-ujian di masa itu. Tapi kalau tidak ada, maka luar biasa ujian-ujian itu. Bahkan para budak pun seperti apa? Kita lihatlah bagaimana sejarah Islam ini.
bahwa orang yang pertama kali terbunuh dalam Islam adalah keluarganya Ammar bin Yasir. Ibunya Ammar bin Yasir, ayahnya Yasir, bahkan sampai gugur dalam keadaan dibunuh dengan cara yang sangat luar biasa mengenaskan. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah. Nah, Abdurrahman bin Auf, beliau hadir di masa-masa itu. Jadi beliau hadir bukan di masa sudah penaklukan Persia Romawi, tidak. Beliau ada di masa-masa itu, maka Abdurrahman bin Auf pun melalui hari-hari yang berat sebagaimana hari-hari yang dilalui oleh para sahabat Nabi di awal-awal Islam. Bahkan di masa-masa ini, setelah itu sampailah di tahun 5 Hijriah, ketika itu Rasulullah SAW masih dakwahnya itu pelan-pelan. Ya, 3 tahun Rasulullah berdakwah sembunyi-sembunyi. Di antara dakwah sembunyi-sembunyi Rasulullah adalah Rasulullah laksanakan di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu strategi Rasulullah SAW dalam berdakwah. Jadi di dalam rumah Arqam bin Abil Arqam ini, Rasulullah di sana dihadiri oleh sekitar 38 atau 39 orang sahabat Nabi yang sudah masuk Islam. Jadi kajiannya di situ bisanya. Kok bisa aman kajian di sana, tidak dibubarkan, tidak ada persekusi di masa itu? Ternyata para ulama menukilkan bahwa Arqam bin Abil Arqam, beliau sudah masuk Islam. Nah, beliau masuk Islam, Arqam bin Abil Arqam ini, ketika dia berusia 16 tahun. Jadi rumah yang digunakan oleh Rasulullah sebagai sentral dakwah ketika itu, dakwah sembunyi-sembunyi tadi di rumah Arqam tadi, tidak terbayangkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Enggak terbayang, karena ini rumah anak usia 16 tahun. Tentunya mereka mencurigai rumah, kalau enggak rumah Abu Bakar lah ini. Nah, ini enggak rumah Abu Ubaidah bin Jarrah lah ini, atau rumah yang lainnya Utsman. Maka mereka tak memperhitungkan ini. Itulah salah satu hikmahnya yang dinukilkan oleh sejarawan, kenapa Rasulullah SAW memilihkan rumah Arqam bin Abil Arqam. Ternyata ketika itu dia masih berusia 16 tahun. Nah, tak terbayang itu Pak. Nah, kalau sekarang anak usia 16 tahun rumahnya kadang kita bawa Satpol PP kadang Pak. Nah, ya berjudi segala macamnya. Tapi inilah, wahai anak muda, lihatlah apa yang terjadi pada Arqam bin Abil Arqam. Di usia mudanya rumahnya menjadi rumah yang menjadi sejarah dalam penyebaran Islam ini. Rumah anak yang berusia 16 tahun menjadi sejarah titik perkembangan sentral Islam di awal-awal, padahal ketika itu Islam ditekan luar biasa tertekannya. Tapi rumahnya lah menjadi sumber terbitnya cahaya Islam ini. Nah, para ulama mengatakan, para sejarawan, ahli sejarah mengatakan jumlah mereka tadi sekitar 40 orang. Ketika itu 38 atau 39, yang menggenapkan 40-nya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini dikatakan oleh para ahli sejarah. Nah, jadi Abdurrahman bin Auf berada juga di masa-masa itu. Jadi apa yang terjadi di masa itu, cobaan-cobaan yang terjadi di masa itu otomatis dirasakan, dijalani, dilalui oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi jangan kita melihat bahwa ada orang-orang kaya ini, miliarder ini, dia langsung dalam keadaan seperti itu saja, tidak. Ternyata ada hari-hari yang telah dilaluinya, hari-hari yang tak bisa diceritakan dan tak pernah terbayangkan oleh orang-orang, walaupun sudah diceritakan bagaimana kejadian sebenarnya. Jadi selalu ada kisah di balik kesuksesan orang-orang ini, kan seperti itu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau pun Abdurrahman bin Auf sabar menjalani hari-hari seperti itu. Tatkala Rasulullah SAW telah mengizinkan para sahabatnya untuk hijrah, maka Abdurrahman bin Auf terlibat dalam 3 hijrah. Hijrah ke Habasyah 2 kali, kemudian hijrah ke Madinah sekali. Jadi Abdurrahman bin Auf terlibat dalam semua hijrah. Jadi beliau lagi-lagi memiliki status kemuliaan berikutnya, yaitu orang yang terlibat dalam hijrah. Jadi hijrah ini adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang mendapat status kemuliaan pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala Rasulullah SAW hijrah ke Madinah,
Maka proyek pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menyusun tatanan hidup masyarakat, membuat peradaban baru dalam sepanjang sejarah peradaban manusia, proyek pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah al-mu'akhah bainal muhajirin wal ansar, yaitu mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, penduduk Mekah yang ikut hijrah dengan Rasulullah dan penduduk Madinah, penduduk tempatan. Jadi ini dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Dan inilah fenomena yang luar biasa yang terjadi. Setelah ini Bapak dan Ibu, hilanglah nepotisme kesukuan itu. Hilanglah kebanggaan ini dan itu. Dulu penduduk Ansar itu, penduduk Madinah itu, dua suku yang sangat terkenal mendominasi, Aus dan Khazraj. Tetapi begitu datang Rasulullah SAW membangun tatanan hidup yang baru, yaitu dengan persaudaraan, bukan hanya persaudaraan dengan darah, tapi persaudaraan dengan agama, maka hilang itu. Tidak ada penyebutan lagi Aus dan Khazraj lagi, tetapi penyebutannya adalah Muhajirin dan Ansar. Kemudian secara umumnya adalah kaum muslimin. Jadi Bapak dan Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, jadi persaudaraan yang seperti inilah persaudaraan yang luar biasa. Jadi semoga kalau kita sudah mengaji, persaudaraan ini juga timbul di tengah-tengah kita. Sedikit Bapak dan Ibu, ada sebuah kejadian. Ada salah seorang ustadz kita, namanya kita sembunyikan. Nanti sambil makan, sambil duduk, baru kalau ada yang mau bertanya. Jadi ustadz ini sedang umroh, Pak. Umroh, temannya ustadz juga. Jadi temannya ini terlambat dengar bahwa ustadz temannya tadi sudah umroh. Setelah umroh tadi dihubungi oleh temannya, oleh ustadz yang satu lagi yang tidak umroh, teleponnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Antum umroh, Masya Allah. Ya Alhamdulillah. Sekarang di mana? Ya masih dekat Masjidil Haram. Lalu kalau gitu Ustadz, ana titip doa ya. Tolong doakanlah di sekitar Masjidil Haram. Kemudian di titik-titik yang mustajab. Apa doanya itu? Ternyata titipan doa ini Bapak dan Ibu adalah doa yang mungkin jarang kita dengar. Umumnya kalau orang mau pergi haji atau umroh, doanya itu ya doa semoga bisa ke sana, semoga diberikan kesehatan, kemudian diberkahi dan lain sebagainya. Tapi doa sahabatnya ini mengatakan, Ustadz tolong doakan di sana, semoga Allah kumpulkan antum dan ana di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah pertemukan kita kembalinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaget Ustadz itu dan menjawab langsung, Masya Allah, doa inilah yang baru pertama ana dengar. Ada yang titip doa seperti itu. Kok bisa tumbuh keinginan seperti itu, Pak? Tak lain itulah buah dari rasa persaudaraan yang bukan hanya dikaitkan dengan darah saja. Jadi dalam Islam, Bapak dan Ibu, persaudaraan itu bukan dengan darah saja. Bahkan Allah tegaskan, innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu saling bersaudara. Nah, ini yang dilakukan pertama kali oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Maka Allah ceritakan dalam surah Al-Hasyr itu, bagaimana persaudaraan mereka luar biasa. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Orang-orang yang telah menyediakan, mempersiapkan rumah tempat tinggal terhadap orang-orang yang datang kepada mereka. Yuhibbuna man hajaru ilaihim. Mereka cinta kepada orang yang hijrah mendatangi mereka ke kampung halaman mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajah. Dan mereka tidak ada sesuatu apapun di dalam hatinya unsur-unsur kepentingan. Enggak ada. Ini Allah menceritakan orang Ansar ini. Tidak ada hatinya tadi. Dia siapkan rumah, tempat tinggal, kemudian kebutuhan orang-orang yang hijrah datang ke tempatnya. Di dalam hatinya tidak ada dorongan-dorongan kepentingan ini dan itu. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim. Lalu mereka pun orang Ansar tadi mendahulukan saudaranya yang lain dibandingkan diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sendiri memerlukan itu. Jadi muhajirin itu, orang-orang muhajirin di berbagai kejadian kasus, ada yang mau makan makanan cuma itu, didahulukannya lah orang-orang muhajirin. Jadi orang Ansar tadi ada makanan, didahulukannya orang muhajirin.
maka Allah abadikan di dalam Al-Quran Al-Karim bagaimana persaudaraan yang sangat istimewa yang hadir di tengah mereka. Inilah hasil dari pendidikan Rasulullah SAW. Nah, dalam hal itu maka Rasulullah pun di antara menyandingkan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar, maka Abdurrahman bin Auf pun tertunjuk pula lah, ditunjuk oleh Rasulullah SAW bersaudara dengan Sa'ad ibn Rabi'. Jadi Sa'ad ibn Rabi' al-Ansari dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Abdurrahman bin Auf. Lalu suatu hari Sa'ad pun mengatakan kepada saudaranya ini, kepada Abdurrahman bin Auf, ini yang satu orang kaya, yang satu lagi mentalnya kaya. Sa'ad bin Rabi' mengatakan, "Ayya ukhayya, wahai saudaraku yang kusayangi, ana aktsaru ahli al-Madinati malan." Aku adalah penduduk Madinah yang paling banyak hartanya. Orang kaya basah kok, Pak. Saya adalah orang penduduk Madinah yang paling banyak hartanya. Kalau kita tuh terbayang tuh kan, masuk proposal satu gitu kan. Ini apa yang terjadi nanti sama Abdurrahman, kita lihat. Kemudian wa indi bustanani waliya imra'atani. Saya punya 2 kebun dan 2 istri. Orang kaya macam itu, Pak, 2 istrinya, Pak. Jadi orang kaya 2 istrinya, 2 juga kebunnya. Jadi kalau bapak punya 4 kebunnya sudah, nah mulailah. Nah jadi kemudian fanzur ayya bustanin ahabbu ilaika hatta ukhrija laka anhu. Maka kamu lihatlah dari 2 kebunku ini, yang mana kebun yang kamu lebih tertarik, kamu pilih, maka akan kuberikan kepadamu kebun itu. Wa yamra'atayya arda indaka hatta utalliqaha. Lalu salah satu dari istriku yang mana yang kamu tertarik, kamu tunjuk, maka akan kuceraikan dia. Habis iddahnya maka kamu nikahi. Mulai dari kebun sampai istrinya mau dikasih, Pak. Allahu Akbar. Ini dorongan cinta sesama saudara. Dorongan cinta. Kalau orang sekarang istri dikasih itu bosan kadang, kurang harmonis. Nah, itu kadang dorongan-dorongannya itu. Dan ini adalah hal yang na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Kalau ada ketidakharmonisan di tengah keluarga, harus cepat diatasi. Jangan pergi ke tempat berobat sana sini, kembali ke majelis ilmu, mengaji. Solusinya ada dalam Islam. Keharmonisan rumah tangga pun ada solusinya dalam Islam. Beginilah tawaran dari Sa'ad bin Rabi'. Saking merasa saudaranya dengan Abdurrahman bin Auf, kebunnya ditawarkan 1, istrinya pun ditawarkan 1. Orang kaya bertemu dengan orang yang mentalnya kaya, tapi belum jadi orang kaya di sini. Apa dijawab oleh Abdurrahman bin Auf? Yang tentunya memiliki mentalitas orang kaya. Kalau awak tuh Pak ya langsung awak cari meter tuh kan, awak ukur tanahnya langsung tuh. Pergi pencatatan tanah itu. Tapi Abdurrahman bin Auf yang dilakukannya, dia langsung menjawab dengan barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkahi untukmu pada hartamu dan keluargamu. Walakin dullani 'ala suq. Namun tunjukkan kepadaku di mana pasar. Jadi dicarinya pasar, Pak. Fadallahu alaihi, maka Sa'ad bin Rabi' menunjukkan pasarnya tuh di situ. Mulailah Abdurrahman bin Auf yattajir, dia mulailah berdagang. Berdagang teruslah dia membeli menjual, untung, membeli menjual untung. Itu terus dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah mentalitas Islam. Jadi kita harus ingat bahwa mental Islam itu adalah mental pengusaha yang terus berusaha, tidak meminta-minta. Bahkan ada suatu kejadian, ada seorang sahabat meminta kepada Rasulullah, lalu Rasulullah jawab dengan jawaban dan arahan untuk berusaha. Apa yang ada di rumahmu? Aku punya hanya 1 tikar wahai Rasulullah, bawa ke sini. Dibawa oleh Rasulullah, dijual oleh Rasulullah. Siapa yang mau bayar ini tikar? Lalu ada satu sahabat menjawab, saya wahai Rasulullah berapa? 1 dirham. Ada yang lainnya, saya wahai Rasulullah 2 dirham. Dijual oleh Rasulullah. 1 dirham ini kau kasih ke keluargamu, 1 lagi ini beli kapak. Belinya kapak, lalu Rasulullah suruh dia bawa kapak ini pergi ke hutan, jangan sampai kamu berjumpa denganku dalam beberapa hari ini. Nah, setelah itu jumpai denganku. Setelah itu, setelah beberapa hari berjumpa lagi dengan Rasulullah,
Lalu Rasulullah pun bertanya bagaimana keadaannya, sudah punya harta. Nah, jadi Rasulullah dan syariat Islam ini mengarahkan kita untuk memiliki mental pengusaha, bukan mental yang meminta-minta. Nah, jadi Abdurrahman bin Auf mencontohkan tauladan kepada kita seperti itu. Beliau berusaha. Tak berapa lama dari usahanya tadi. Ini semua tak lain hasil doa-doa dari Rasulullah SAW. Kemudian melalui usahanya. Tak berapa lama setelah beliau berusaha, terkumpullah pada Abdurrahman bin Auf mahar untuk seorang wanita yang ingin dia nikahi. Lalu dia pun mendatangi Rasulullah SAW dalam keadaan bagus. Dia pun dalam keadaan harum. Lalu Rasulullah SAW pun bertanya, "Mahyam ya Abdurrahman, apa yang terjadi wahai Abdurrahman?" Melihat keadaan Abdurrahman ini, Rasulullah menjadi penasaran. Lalu Abdurrahman pun menjawab, Abdurrahman bin Auf menjawab, "Tazawwajtu, aku baru menikah wahai Rasulullah." Rasulullah pun bertanya, "Wa ma'ataita zaujataka minal mahar?" Apa yang telah kau berikan kepada istrimu dari mahar? Apa maharnya? Dijawab oleh Abdurrahman bin Auf, "Waznu nuwatin min dhahab." Yaitu emas sebesar biji kurma. Biji kurma, Pak. Berapa gram tuh? Lumayan berat tuh, mungkin hampir-hampir 10 gram. Satu biji kurma. Kadang kalau cincin emas itu kadang kosong tengahnya, ringan aja jadinya. Kadang 2 gram, 3 gram. Ini biji kurma padat tuh, Pak. Ukuran mungkin hampir satu ruas kelingking itu. 10 gram itu. Insya Allah mungkin lebih. Jadi sudah bisa memberikan mahar dalam bentuk emas. Masya Allah. Lalu Rasulullah pun menjawab, "Aulim walau bisyantin, barakallahu laka fi malika." Buatlah walimah walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi untukmu pada hartamu. Jadi Rasulullah mengarahkan untuk membuat walimah walaupun dengan seekor domba. Aulim walau bisyatin. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, ternyata dalam syariat kita walimah itu terus diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi seminimal-minimalnya mudah-mudahan itulah seminimal-minimalnya kita mampu, jangan sampai di bawah itu lagi. Yaitu harus ada walimah minimal dalam bentuk 1 ekor kambing. Jadi dibuatlah walimah. Terkadang itu pula lah yang lebih bagus walimah yang seperti itu. Jadi kalau ada uang 40 juta, 30 jutanya beli tanah kan, 10 jutanya beli kambing tadi, kan cukup. Terkadang kita terbawa suasana, jadi 40 jutanya buat walimah, begitu selesai walimah buka amplop kosong, nyepak kaling sudah tuh kan. Allahu Akbar, itu banyak kejadian, apalagi yang tujuannya bisnis. Mudah-mudahan kita tak seperti itu. Jadi walimah standar minimalnya ini disampaikan oleh Rasulullah walau bisyatin, walaupun dengan seekor domba atau kambingnya. Lalu Abdurrahman bin Auf pun bercerita ini bahwa setelah didoakan oleh Rasulullah SAW, dunia ini seolah-olah menjumpaiku, mendatangiku, sampai-sampai aku selalu menjumpai diriku, bahwa kadang-kadang bahkan aku angkat sebuah batu lalu kujumpai di bawahnya ada emas. Seperti itulah saking terbukanya dunia ini, Allah bukakan dunia ini kepada Abdurrahman bin Auf. Kemudian di perang Badar, Abdurrahman bin Auf juga terlibat, hadir di sana. Beliau berjuang di sana dengan perjuangan yang luar biasa. Bahkan beliau juga dapat menumbangkan, membunuh seorang musuh Allah Subhanahu wa taala, Umair bin Utsman bin Ka'ab At-Taimi. Jadi ini bukti salah satu bahwa beliau juga adalah seorang pendekar. Jadi dalam Islam Bapak dan Ibu, al-mu'min al-qawi, mukmin yang kuat itu ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Lebih Allah cintai dari mukmin yang lemah. Jadi kita harus jadi seorang yang kuat. Bahkan para sahabat Nabi itu semuanya pendekar. Kemarin kita sudah bahas sahabat Nabi yang buta, siapa namanya? Abdullah bin Ummi Maktum. Di mana meninggalnya? Di medan perang. Inilah saking kesatrianya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nah, jadi Abdurrahman bin Auf
Mungkin hari-hari ini kalau yang namanya pengusaha, yang besarnya adalah bukan kekuatannya, mentalnya, tapi perutnya sering besar. Kalau pengusaha sekarang. Tapi Abdurrahman bin Auf, mentalnya luar biasa besarnya. Di samping dia pengusaha, dia adalah seorang pejuang, kesatria. Di perang Badar dia terlibat. Di perang Uhud juga dia terlibat. Tatkala kakinya kaum muslimin goyang itu, luar biasa goyangnya karena adanya serangan balik, kemudian terpojokkannya kaum muslimin, beliau bertahan. Abdurrahman bin Auf bertahan. Terus dia berada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud tadi. Ketika perang telah usai, ditemukanlah di tubuhnya bid'atan wa 'ishruna jurhan. Ada 20 lebih luka yang ada di tubuhnya. 20 lebih luka itu, Pak, itu luka oleh senjata tuh, Pak. Bukan jatuh tabrakan naik Honda, bukan. Kalau kita jatuh itu luka banyak itu kadang habis tabrakan, musibah. Tapi Abdurrahman bin Auf oleh senjata. Kalau oleh senjata itu enggak main-main itu lukanya. Nah, bahkan di sini disampaikan ba'dhuha 'amiqun tadkhulu fihi yadur rajul. Sebagian luka itu bahkan dalam lukanya, bahkan tangan orang bisa masuk dalamnya. Jadi bukan gores ini. Bukan kalau di mobil baret, bukan goresan, tetapi luka yang bahkan dalam tangan pun bisa masuk dalamnya. Seorang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Nah, lalu mulailah disampaikan bahwa ternyata jihadnya Abdurrahman bin Auf dengan pedangnya, dengan kekuatannya, dengan tenaganya luar biasa, tapi jihadnya dengan hartanya lebih besar lagi. Bagaimana itu? Di sini disampaikan bahwasanya seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ingin menyiapkan bala tentara untuk berjuang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, selalu Rasulullah mengatakan, tasaddaqu fa inni uridu an ab'atsa ba'san. Bersedekahlah kalian, donasilah kalian, sesungguhnya aku akan mengutus sekelompok utusan untuk berjihad. Maka setelah Rasulullah mengumumkan seperti itu, fabadara Abdurrahman bin Auf, maka Abdurrahman bin Auf pun cepat-cepatlah dia. Cepat-cepat dia kemana? Ke rumah, Pak. Pulang dia ke rumah. Ngapain dia ke rumah? Lalu dia balik lagi menjumpai Rasulullah, cepat-cepat pulang. Ngapain dia ke rumah tadi? Rupanya dia mengambil sesuatu. Lalu dia berkata kepada Rasulullah setelah berjumpa dengan Rasulullah, ya Rasulullah, indi 4,000. Wahai Rasulullah, saya punya 4.000 dinar. 4.000 dinar, Pak. 1 dinar itu 4,25 gram emas. 5 juta lebih itu. Mungkin sampai 6 juta. Kita katakan 5 juta. Kali 4.000, Pak. Berapa duit itu? Berapa? 5 juta kali 4.000. 20 M. 20 miliar, Pak. Makanya kita sampaikan dari awal tadi ini, beliau ini kalau membahas Abdurrahman bin Auf ini, kalau tentang infaknya ini nggak ada jutaan lagi nih, miliaran aja ini. Saya punya 4.000 dinar, wahai Rasulullah, 20 miliar kalau dirupiahkan lebih. Alfani minha aqradtuhuma rabbi. 2.000 dinarnya, setengahnya berarti 10 miliar tadi. Aku pinjamkan kepada Tuhanku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 2.000 dinarnya lagi, yang 10 miliarnya lagi, ku tinggalkan untuk keluarga aku. 10 M, Pak. Infak dari Abdurrahman bin Auf. Jadi setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun langsung menjawab, barakallahu laka fima a'taita wa barakallahu laka fima amsakta. Semoga Allah memberkahi apa yang telah kamu berikan, dan semoga Allah memberkahi apa yang kamu tinggalkan, kamu simpan untuk keluargamu. Doa Rasulullah sekali lagi tidak pernah main-main. Maka terjadilah keberkahan harta tadi. Apa salah satu hasil dari keberkahan harta itu? Ma naqasa min malis sadaqah. Tak pernah berkurang harta sedekah itu. Tak pernah, bahkan terus bertambah, tumbuh. Maka coba kita lihat laginya. Kemudian terjadi di perang Tabuk. Perang Tabuk ini adalah perang yang fenomenal pula. Karena di perang Tabuk ini keadaan kaum muslimin sedang krisis, Pak. Jadi Bapak dan Ibu, keadaan kaum muslimin sedang krisis ekonomi, keadaan genting. Jadi keadaan seperti itu
dalam keadaan Madinah musim panas, musim kering. Kemudian perjalanan ini mau menghadapi Tabuk. Tabuk itu Romawi, negara adidaya, dengan segala macam kekayaan mereka, dengan segala macam alutista persenjataan mereka, dengan segala macam tentara yang terlatih mereka. Kaum muslimin sendiri keadaannya dalam musim paceklik, dalam musim panas. Kemudian as-safaru tawil, perjalanan dari Madinah menuju Tabuk jauh perjalanannya, jauh. Kemudian wal mu'natu qalilah, sedangkan perbekalan sedikit, tak cukup. Nah, kemudian lagi tentunya banyak yang harus dipersiapkan, akan berangkat ke Tabuk ini melawan orang Romawi dan seterusnya. Persiapan sangat besar, perjuangannya pun sangat besar. Tetapi persiapan kita sangat minim, terutama masalah ekonomi. Dalam keadaan seperti itu tak sedikit para sahabat Nabi dalam keadaan berlinangan air mata. Pulang dia setelah menjumpai Rasulullah. Banyak sahabat Nabi menjumpai Rasulullah, melamar agar terdaftar sebagai peserta jihad. Minta kepada Rasulullah supaya diikut sertakan. Tapi mereka ini tak memiliki bekal, sehingga mereka pun pulang dalam keadaan berlinangan air mata, menangis, sedih, karena tak bisa ikut berangkat jihad karena keterbatasan keadaan perbekalan mereka. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan seperti itu mulailah Rasulullah kembali mengingatkan para sahabat untuk terus bersedekah. Lalu mulailah para sahabat Nabi yang memiliki kelebihan pun terus mereka bersedekah. Di antara mereka lagi-lagi tentunya hadir Abdurrahman bin Auf. Lalu Abdurrahman bin Auf, beliau bersedekah dengan jumlah mi'atai uqiyatin, 200 uqiyah emas. 200 uqiyah. Satu uqiyah itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 29 gram emas, ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 31. Nah, jadi tadi kan di awal kita katakan kita banyak berhitung nih Pak. Jadi kita buatlah titik tengahnya 30 gram. Satu uqiyah itu 30 gram emas. 200 uqiyah. 200 kali 30 berarti berapa tuh Pak? 6.000 gram emas. 6.000 itu berapa? 6 kilo ya. 6 kilo emas. Infaknya Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Awak kadang beli rambutan 6 kilo Pak ya tuh Pak. Ini 6 kilo emas. Infaknya dari Abdurrahman bin Auf di perang Tabuk. Nah, kita hitung lagi. 1 gram emas sekarang 1.500.000 lebih. Kali 6.000 berapa tuh Pak? Lebih kurang 9 miliar. Lebih itu. Lebih 9 miliar. Infaknya Abdurrahman bin Auf. Terus nih. Miliar terus hitung-hitungannya. Kemudian melihat itu, Umar bin Khattab sempat dia bertanya, bahkan dia sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la ara Abdurrahman illa murtakiban isman. Fama taraka li ahlihi syai'an." Kalau aku lihat nih, kata Umar bin Khattab, aku melihat ini Abdurrahman bin Auf ini melakukan sebuah kesalahan. Kata Umar, ya terkadang kita seperti itulah memandang, menilai orang lain. Ini kan normal. Kita tengok ini banyak kali habis semua harta dibawa ini. Umar pun seperti itu, dia berkata kepada Rasulullah SAW, kenapa? Karena dia tak meninggalkan harta lagi untuk keluarganya. Maka dia ini berbuat sesuatu yang salah. Semua harta pula langsung diinfakkan, tak ada tinggal untuk keluarganya. Nah, setelah itu Rasulullah SAW pun bertanya kepada Abdurrahman, hal tarakta li ahlika syai'an ya Abdurrahman? Apakah kamu telah meninggalkan sesuatu di keluargamu wahai Abdurrahman? Dijawab oleh Abdurrahman, iya wahai Rasulullah, taraktu lahum aktsara mimma anfaqtu wa atyab. Aku telah meninggalkan di keluargaku sesuatu yang lebih banyak dan lebih bagus. Apa rasanya itu Pak? Rasulullah bertanya, kam berapa? Berapa yang ditinggalkan untuk keluarganya tadi yang lebih banyak lebih bagus? Dijawab oleh Abdurrahman, ma wa'adallahu wa rasuluhu minar rizqi wal khairil wal ajr, yaitu apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya dari rizki, kebaikan dan pahala. Itu yang kutinggalkan untuk keluargaku, kata Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Nah, masuk waktu Isya Pak.
Kita jeda sejenak mendengarkan azan salat Isya. Hadza wa sallallahu ala Muhammad. Fadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di perang Tabuk ini disebut dengan tentaranya disebut dengan Jaishul Usrah. Itu tentara yang dipersiapkan di musim sulit. Bahkan Rasulullah sudah mengabarkan man jahaza Jaishal Usrah faqad aujaba. Siapa yang ikut terlibat dalam membekali, mempersiapkan bala tentara di musim yang sulit ini, maka dia wajib untuknya surga, memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Rasulullah kabarkan, dan Abdurrahman bin Auf terlibat dalam donasi persiapan perang Tabuk ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf bukan hanya sebagai donatur saja. Jadi bukan hanya dia letakkan hartanya, sudah itu dia kembali ke kedainya, enggak begitu. Tapi yang dilakukan Abdurrahman bin Auf, dia juga pergi ke Tabuk. Berangkat dia. Nah, jadi di dalam perang Tabuk ini, dia memperoleh satu kemuliaan yang ini tak ada dimiliki oleh satu sahabat pun kecuali Abu Bakar. Mungkin ini jarang kita dengar Bapak dan Ibu. Ini bahkan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini peristiwanya sahih. Jadi di perang ketika dalam perjalanan Tabuk ini, sampailah di waktu subuh, salat subuh, Rasulullah ada hajat. Jadi ketika mau salat, Rasulullah agak menjauh. Nah, kemudian salat, ketika kaum muslimin sudah bersiap-siap, Rasulullah enggak ada. Lalu kaum muslimin meminta Abdurrahman bin Auf untuk menjadi imam. Maka imamlah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kemudian setelah Abdurrahman bin Auf menjadi imam, subuh waktu gelap. Suasananya masih gelap. Kalau dalam pelajaran fikih itu, dalam hadis Nabi itu ghalas waktunya, masih gelap lagi. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha menceritakan waktu subuh itu bahkan kami tak tahu dengan orang di sebelah kami, belum kenal lagi, tak nampak, gelap. Maka Abdurrahman bin Auf tadi salat sampailah mulai fajar tadi mulai agak terang. Nah, dalam waktu salat tadi masuk Rasulullah ikut bergabung di jamaah tadi. Tapi Rasulullah masbuk satu rakaat. Ketika Abdurrahman bin Auf bersama kaum muslimin menutup salat dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi salam salat, penutup salat itu ada 3 caranya yang ada yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada bentuknya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kanan, sebelah kirinya Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi, samping ke kirinya Assalamualaikum. Hanya seperti itu. Tapi yang paling masyhur adalah Assalamualaikum warahmatullahi, kanan dan kiri. Nah, itu paling sering digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salam penutup salat tadi. Nah, jadi setelah menutup salat tadi, setelah salam, maka Rasulullah tadi kan masbuk. Maka Rasulullah bangun lagi untuk menyempurnakan satu rakaat yang kurang. Begitu nampak oleh para sahabat Nabi bahwa Rasulullah ada di barisan makmum, semuanya mereka bertasbih, semua mereka merasa ketakutan. Berarti mereka telah melakukan sebuah kesalahan. Termasuk Abdurrahman bin Auf pun merasa, wah, ini ada yang salah, ini bahaya ini. Dia pula menjadi imamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah menyelesaikan salatnya, lalu Rasulullah mengatakan, faqad asabtum, kalian sudah benar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu memperoleh salah satu kemuliaan yang ini tak dimiliki oleh semua sahabat Nabi ini, kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, itu peristiwa yang indah pula yang ada pada Abdurrahman bin Auf. Nah, kemudian Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, lalu Abdurrahman bin Auf pun meletakkan perhatiannya kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena istri Rasulullah adalah ummul mukminin, ibu kita semuanya. Kita semua yang muslim, maka kita wajib mengakui bahwa istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibu kita.
Dan itu yang telah Allah sampaikan bahwa istri Rasulullah adalah ibu-ibu kita. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman bin Auf meletakkan perhatiannya ke sana, kemudian digunakannya hartanya tentunya. Perhatian Abdurrahman bin Auf tidak dengan lisan saja tapi dengan hartanya. Sampai suatu hari beliau radhiyallahu anhu menjual sebidang tanah yang dia punya. Dia jual laku seharga 40.000 dinar. 40.000 dinar. 40.000 Pak. 1 dinar tadi berapa? 5 juta lebih atau 6 juta? 5 juta lah. Kali 40.000 berapa tuh Pak? 200 miliar Pak. Dijual tanah laku 200 miliar. Bukan beli helikopter beliau. Bukan beli fasilitas yang mewah-mewah. Yang dia gunakan dari 200 miliar tadi. 40.000 dinar tadi. Faqasamaha kullaha min Bani Zahra. Lalu dibagi-bagikannya semua tadi 200 miliar tadi. Kemana dia bagikan? Satu ke arah Bani Zahra, yaitu dari keluarganya Aminah. Keluarganya ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disalurkannya ke sana dari 200 miliar tadi. Kemudian kepada fakir-fakir miskin dari kaum muslimin, kemudian dari muhajirin, kemudian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. 200 miliar itulah dibagi-bagikannya semuanya. Tatkala sampai kiriman tadi kepada Aisyah radhiyallahu anha, lalu dikatakanlah kepada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah pun mengatakan kepada yang membawa kiriman tadi, man ba'atsa hadzal mal? Siapa yang mengirim harta ini? Tentu penasaran kita. Hartanya banyak ini, siapa yang mengirimnya? Siapa yang memberikannya? Lalu dikatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, Abdurrahman bin Auf. Lalu Aisyah pun menjawab, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yahnu alaikunna min ba'di illa sabirun. Tidaklah ada yang perhatian, yang akan mengayomi, yang akan memperhatikan kalian, wahai istri-istri Rasulullah, maksudnya tadi, setelah aku wafat nanti, kata Rasulullah, kecuali adalah orang-orang yang sabar. Berarti Abdurrahman bin Auf yang dimaksudkan oleh Aisyah menyampaikan hadis ini tadi, bahwa Abdurrahman bin Auf termasuklah dalam hadis ini, bahwa Abdurrahman bin Auf termasuk orang-orang yang sabar, yang diberikan beritanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teruslah Abdurrahman bin Auf dengan hartanya tak menjadikan dia sombong, tak menjadikan dia angkuh, bahkan terus semakin kuat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fisiknya, dengan tubuhnya, dan dengan hartanya tentunya. Bahkan beliau terus berinfak, terus ke kanan, ke kiri, sembunyi-sembunyi, terang-terangan, semua jenis infak dia kerjakan. Ya, ke kiri, ke kanan, sembunyi, terang-terangan, dia lakukan semuanya. Infaknya terus dilakukan. Bahkan beliau pun telah membagikan sedekahnya sejumlah 50.000 dinar lagi. 50.000 dinar berarti lebih kurang 250 miliar dibagikannya untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala setelah Rasulullah wafat. Kemudian dia juga bersedekah. Di antara sedekahnya yang tercatat dalam sejarah lagi ada sedekahnya lagi bimi'atai uqiyah, 200 uqiyah minaz zahab, emas. Ya, sejumlah yang sebelumnya kita hitung tadi, yaitu 9 miliar lebih atau mungkin sampai 10 miliar. Kemudian beliau pernah juga berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk 500 ekor kuda. Berapa satu ekor kuda itu, Pak? Tidak dapat 10 juta tuh, Pak. Kali 500. 500 ekor kuda. Kudanya ini bukan kuda lumping. Kuda apa? Yang dibawa untuk wisata, bukan. Ini kuda jihad. Kuda perang ini. Mahal. 500 ekor disiapkan oleh Abdurrahman bin Auf. Kemudian beliau juga pernah membawa hamala mujahidina akharina ala 1500 rahilah. Pernah membawa mujahidin lainnya, orang-orang yang berjihad lainnya, dengan memberikan 1.500 tunggangan. Allahu Akbar. Nah, kemudian tatkala kematian pun mendatanginya, sampailah di penghujung hayatnya,
Abdurrahman bin Auf pun telah memerdekakan budak yang cukup banyak jumlahnya. Jadi satu budak itu nilai untuk memerdekakan itu enggak 10-20 juta itu. Ratusan juta bahkan sampai miliaran, tergantung keinginan tuannya. Jadi Abdurrahman bin Auf telah memerdekakan budak yang sangat banyak jumlahnya. Nah, kemudian sampai ke wasiatnya. Mulailah Abdurrahman bin Auf meninggalkan wasiat. Wasiatnya ini, kalau datang kita yang kemarin udah belajar bagi-bagi faraid warisan, ini agak bingung juga kita membaginya ini. Membagi warisannya Abdurrahman bin Auf. Coba kita lihat bagaimana wasiatnya. Wa awsa li kulli rajulin baqiya min ahli badrin bi 400 dinari zahaban. Beliau mewasiatkan setiap orang yang pernah terlibat dalam perang Badar. Perang Badar itu sahabat Nabi kan jumlahnya 313 orang. Dia wasiatkan siapa saja yang masih hidup dari orang yang pernah terlibat dalam perang Badar dulu, berapapun jumlah mereka, maka diwasiatkan oleh Abdurrahman bin Auf, maka berikan dari hartaku untuk setiap satu orang dari mereka sebanyak 400 dinar. Kali 5 juta tadi Pak. 5 juta kali 400. Berapa tuh Pak? 2 miliar per orang. Per orang itu. Lalu ketika dilaksanakan pembagiannya tadi, penyalurannya, ternyata orang-orang yang terlibat dalam perang Badar yang masih hidup ketika itu jumlahnya 100 orang. 2M per orang kali 100. Itu. Habis wasiatnya? Belum. Masih ada lagi wasiatnya, masih ada hartanya lagi. Kemudian dia wasiatkan lagi untuk istri-istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin yang masih ada, yang masih hidup. Dia wasiatkan dengan harta yang sangat banyak. Saking banyaknya Aisyah radhiyallahu anha terus-terusan berulang kali mendoakan untuknya. Saqahullahu min ma'is salsabil. Semoga Allah memberikan minum untuknya nantinya dari air telaga salsabil di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya diberikannya kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin. Habis hartanya? Belum. Kemudian setelah itu dia tinggalkan harta untuk ahli warisnya. Tadi wasiat, sekarang harta warisannya. Dia tinggalkan harta untuk warisannya hampir-hampir tak juga bisa dihitung, Pak. Bagaimana itu? Dia tinggalkan peninggalannya lagi yang belum dibagi nih. Alfa ba'ir, 1000 ekor onta. Wa mi'ata farasin, 100 ekor kuda. Salasata alafi syatin, 3000 ekor domba. Kemudian lagi puncaknya di sini istri-istrinya. Nah, istrinya Abdurrahman bin Auf, pendapatan warisannya. Ini kita tengok nih ibu-ibu mungkin simak baik-baik nih. Jadi Abdurrahman bin Auf ketika sampailah warisannya radhiyallahu anhu kepada istrinya, ingat pelajaran faraid dulu Pak. Istri pendapatannya warisan itu ada 2 statusnya. Berapa Mumtazah? 1/4 dan 1/8. Ahsanta. Jadi istri itu kalau kita bapak-bapak meninggal kita nanti ya, meninggal dunia, kalau tak ada anak maka istri kita dapat 1/4. Kalau ada anak maka istri kita dapat 1/8, berkurang pendapatannya, tapi ada keberkahan sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi istri Abdurrahman bin Auf dapatnya 1/8. Berarti ya mungkin kalau menurut kita 1/8 itu kan udah dikit itu. Tapi coba kita tengok berapa dikitnya ini. Istri Abdurrahman bin Auf, karena Abdurrahman punya anak, maka istrinya dapat 1/8. Istrinya ada 4. Jadi 1/8 dibagi 4 lagi. Ya kalau ada 40 juta, berarti satu istri dapat 10 juta. Nah, kita tengok Abdurrahman bin Auf. Dia punya istri 4 orang. Lalu dia, tentunya istrinya tadi mendapatkan 1/8 dan 1/8 nantinya akan dibagi kepada istrinya yang 4 tadi. Setiap satu orang istri memperoleh sama nina alfat, 80.000 dinar. Kali 5 juta Pak. 400 miliar dapat satu istrinya. Ibu-ibu Abdurrahman bin Auf istrinya 4, tapi satu istri dapat 400
miliar. Nah, itu bisa jadi hujah itu ke bapak-bapak. Kalau belum ada 400 miliar jangan buat rencana Pak, ya kan? Satu istri Abdurrahman bin Auf dapatnya 400 miliar. Allahu Akbar. Kali 4 berarti sudah tembus triliun. Sudah tembus. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Nah, untuk istrinya seperti itu 400 miliar per orang. Kemudian lagi untuk anak-anaknya, harta-harta yang ditinggalkan untuk anaknya tak lagi bisa dihitung. Bahkan emas-emasnya pun tak bisa dibagi. Tak bisa dibagikan emas tadi, karena ada emas bentuknya emas bulat. Sehingga emas tadi harus dipecahkan bil fuush, dengan kapak. Jadi emas itu dipecahkan dengan kapak. Sampai dinukilkan hatta ta'assarat aidir rijali min taqti'ihi. Sampai tangan orang yang megang kapak tadi pun bebekas itu gara-gara untuk memecahkan emasnya Abdurrahman bin Auf. Kita kalau luka tangannya kalau enggak mendodos atau hari kurban Pak ya. Karena tulang-tulang kerbau itu. Ini tangan orang yang megang kapak tadi pun luka, rusak. Melepuh kalau bisa bahasa kita sekarang ini, karena memecahkan emas-emas yang ada ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Semua ini tak lain adalah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala melalui doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tatkala Rasulullah mendoakan semoga Allah memberkahi untuknya hartanya. Nah, namun Bapak dan Ibu, poin yang paling indah dari semuanya ini adalah bahwa Abdurrahman bin Auf dengan segudang hartanya yang luar biasa, memang luar biasa, bahkan di atas miliar kekayaannya kalau kita rupiahkan. Namun di samping itu beliau tak pernah menjadi seorang yang angkuh, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, namun bahkan beliau semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kaya saja terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah teguran untuk kita yang masih dalam keadaan terbatas. Ya, keadaan kita, ekonomi kita mungkin pas-pasan, tapi kalau itu pula menjauhkan kita dari Allah, maka itu adalah sesuatu yang musibah. Orang kaya terus berlomba-lomba mendatangi Allah Subhanahu wa taala, taqarrub kepada Allah, tapi alangkah ruginya kalau kita yang dalam keadaan kesulitan dunia, tapi akhirat pun juga semakin sulit. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi beliau meninggal dunia di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, jadi beliau ketika telah meninggal dunia, sebelum beliau meninggal dunia, beliau pernah ada makan, ketika itu beliau dalam keadaan berpuasa, lalu didatangkan kepadanya sebuah roti, lalu dipandanginya rotinya itu. Merenung dia, Abdurrahman bin Auf. Apa yang direnungi? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membentangkan dunia ini sebagaimana yang telah Allah bentangkan. Ya, seperti apa yang telah dia rasakan. Namun sesungguhnya aku khawatir an yakuna thawabuna qad ujjila lana. Namun aku khawatir, kata Abdurrahman bin Auf, bahwa balasan kita ini telah disegerakan oleh Allah. Maksudnya hari ini yang harta tadi diberikan melimpah oleh Allah, jangan-jangan ini adalah balasan yang Allah berikan tapi Allah percepat untuk di dunia, sehingga tak ada untuk di akhirat. Ini dikhawatirkan oleh Abdurrahman bin Auf, bahwa yang ada pada dirinya kemewahan ini adalah percepatan dari balasan Allah Subhanahu wa taala, takut nanti di akhirat tak pula ada lagi. Lalu beliau pun lanjut lagi mengatakan, disambil dibarengi dengan kesedihannya sampai terisak suara nangisnya. Apa yang dia tangisi, dia sedihkan, bahwa dia teringat dulunya ada sahabatnya, yaitu Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan nanti kita sampai, bahwa dulu ketika meninggal dunia Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dicarikanlah kain kafan untuknya menutupi tubuhnya. Ketika ditutupi bagian kepalanya, kakinya kelihatan. Begitu ditutupi bagian kakinya dengan kain kafan, kepalanya kelihatan. Saking terbatasnya keadaan finansial, kebutuhan untuk memenuhi, bahkan untuk memenuhi penyelenggaraan jenazah pun kesulitan ketika itu. Nah, hari ini beliau merasakan hal yang luar biasa, tetapi beliau terus merenungi
bahwa karunia Allah Subhanahu wa taala tadi dikhawatirkan adalah balasan yang Allah segerakan. Itu yang beliau khawatirkan. Dan tatkala beliau telah meninggal dunia, yang memikul jenazahnya di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian juga Utsman bin Affan juga ikut memikul jenazahnya. Nah, kemudian juga hadir di sana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan beliau meninggal dunia di tahun, ada yang mengatakan 32 Hijriah, ada yang mengatakan 33 Hijriah. Beliau wafat di usia 73 tahun radhiyallahu anhu wa ardahu. Demikianlah sahabat Nabi yang luar biasa ini. Semoga menjadi inspirasi untuk kita semua, menjadi tauladan. Hadza wa sallallahu ala Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.